Haleluya, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, di saat pagi hari ini kami minta bahwa Roh Kudus-Mu hadir ya Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu, kami rindukan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Shikarabar yang darabashandarabar yang darabashan. Shikir yang darabashandarabar yang darabashan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan.
Tuhan yang senantiasa memelihara kami, yang senantiasa Tuhan mengasihi kami. Janji-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Janji-Mu Tuhan tidak pernah lalai. Janji-Mu Tuhan itu selalu ada Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau bekerja saat pagi hari ini dengan cara-Mu yang tersendiri Tuhan. Kami meminta lawatan Roh Kudus-Mu menjamah setiap di antara kami yang ada di sini, dan menjamah setiap di antara kami yang ada di depan handphone, di depan TV Tuhan, yang dalam online ya Bapa. Menjamah setiap di antara kami yang beribadah ya Tuhan di hadapan Engkau, agar kami merasakan hadirat Engkau, agar kami merasakan Tuhan urapan Roh Kudus-Mu. Kami mengundang Roh Kudus karena Engkau adalah Tuhan yang maha ada. Engkau Tuhan yang ada di mana-mana, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tetap Tuhan ada di situ untuk kami Tuhan. Saat pagi hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Saat pagi hari ini kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Saat pagi hari ini kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Saat pagi hari ini kami siap untuk mengangkat tinggi nama-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan, biarlah nama-Mu dipuji, biarlah nama-Mu sahaja yang akan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Shikara Barianda Rabashandira Barianda. Kau berkati, Kau pimpin mereka yang dalam perjalanan Tuhan, supaya mereka selamat sampai di sini Bapa. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan dalam pujian dan penyembahan pagi hari ini, agar kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap, dan kami siap untuk berdoa, kami siap untuk memuji, kami siap untuk mendengar firman-Mu, kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Shikarabaya darabashande. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Glory, glory, glory. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Amen. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dialah kekuatan kita. Amen. Oleh itu mari kita bermazmur, bernyanyi, bersorak-sorai bagi Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama pada pagi hari ini. Dan kita mau meninggikan nama Dia, kita mau memuji, bersorak-sorai bagi Dia. Biar Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Hanya
Dialah kekuatan kita, amin. Oleh itu mari kita bersorak-sorai bagi Dia dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, amin. Kita nyanyikan dari mulanya sekali lagi. Haleluya. Thank you Jesus.
Engkau satu-satunya Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Oleh itu Tuhan, pagi hari ini kami mau bersyukur. Pagi hari ini kami mau mengangkat tinggi tangan kami, bersyukur kepadamu Tuhan atas setiap hal yang telah Engkau lakukan di dalam hidup kami, atas setiap perbuatan mukjizat yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami, atas setiap berkat-berkat yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Kau berikan di dalam hidup kami, atas setiap hal-hal yang tidak pernah kami doakan, tapi itu yang Kau sediakan di dalam hidup kami. Oh Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya.
mengucapkan syukur bagi Dia pada pagi hari ini. Dia bukan saja Tuhan yang baik, yang menjawab setiap doa kita. Dia bukan saja setakat Tuhan yang mengatakan Dia Tuhan yang mengasihi kita, tapi Dia adalah Tuhan Yesus yang mengorbankan nyawanya di kayu salib buat jiwa kita, buat nyawa kita, buat diri kita, buat saudara dan saya. Dia adalah Tuhan yang rela mengorbankan nyawanya untuk saudara dan untuk saya. Mari kita mengucapkan syukur bagi Dia atas kasih setia-Nya. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Oleh itu Tuhan kami mau mengatakan, hanya karena salib-Mu Tuhan kami hidup sampai hari ini. Karena salib-Mu saja Tuhan kami memiliki kemenangan. Karena salib-Mu Tuhan kami memiliki kuasa. Dan kami sanggup berjalan sampai ke hari ini. Hanya Kau Tuhan yang hidup di dalam diri kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu ya Raja. Kami sembah karena Engkau yang luar biasa, Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang sentiasa memperhatikan kami, yang sentiasa melihat segala pergumulan kami, yang sentiasa mengulurkan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan secara pribadi di mana kita berada saat pagi hari ini, ambil sedikit waktu untuk merenungkan segala kebaikan Tuhan, menghargai segala kemurahan Allah, kebaikan Tuhan. Sebelum kita mengambil pocapan kudus pada pagi hari ini, kita
berserah kepada Tuhan. Kita minta Allah mengampuni segala dosa, pelanggaran, pemberontakan kita. Biar Tuhan yang adil, Dia yang maha setia mengampuni setiap dosa. Haleluya, glory. Terima kasih secara pribadi di mana kita berada dengan memegang roti dan juga air. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji namamu Bapa. Puji namamu Yesus, glory. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory God. Bapa, berserahkan roti yang melambangkan tubuhmu yang telah terpecah belah bagi kami. Air yang melambangkan darah yang telah tercurah bagi dosa setiap manusia. Bapa, berserahkan perjamuan ini hadapan-Mu di pagi hari. Berkati, kuduskan perjamuan ini supaya kami umat Tuhan yang akan mengambil sebentar nanti. Biarlah kami dijamah, kami diampuni melalui kuasa darah-Mu. Kami terus diperbarui dan diperbarui untuk memiliki manusia baru. Kami terus disegarkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati perjamuan ini, berkati umat Tuhan. Biar nama Yesus saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory. Terpujilah nama Yesus. Puji namamu Yesus. Puji namamu Yesus. Thank you Jesus. Alkitab berkata pada malam sebelum Tuhan ditangkap, Dia mengadakan perjamuan dengan semua murid-muridnya. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkan serta mengucap syukur dan berkata, roti ini melambangkan tubuhku yang akan terpecah belah, yang akan terluka bagi kamu. Sekali bila makan roti ini, ingatlah segala penderitaan dan pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiap sebatang yang Yesus terima, setiap pukulan, setiap tamparan yang Dia terima adalah karena dosa kita. Haleluya, glory. Sampai di atas bukit Kalvari, atas kayu salib, Dia menanggung segala penderitaan. Perjalanan Dia, the journey of His life, sesuatu yang sangat menyakitkan, tapi Dia sanggup menanggung segala-galanya karena kasih Tuhan yang begitu besar untuk menebus setiap dosa umat manusia. Itu saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang begitu hebat, yang besar bagi kami. Terima kasih. Mengucapkan syukur, kita makan roti ini bersama. Terima kasih. Terima kasih Yesus, glory God. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dia juga mengambil cawan berisi air anggur dan mengucap syukur dan berkata, air ini melambangkan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah. Sekali bila minum air ini, ingatlah segala pengorbanan, penderitaan sampai kedatangan. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus inilah yang sanggup menghapus setiap dosa umat manusia. Barang siapa yang berseru kepada Yesus, dia diselamatkan oleh karena darah Yesus ini. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu telah tercurah buat kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, mengucapkan syukur kepada Tuhan.
memperingati segala kebaikan Allah. Kita minum air ini bersama. Terima kasih Tuhan. Puji nama Yesus. Haleluya, glory. Puji nama Yesus. Puji nama Yesus. Puji nama Yesus. Puji nama Yesus. Amin. Amin. Benar Tuhan. Karena salib Yesus kami hidup. Oh, thank you Lord. Terima kasih. Engkau yang berkuasa sanggup. Amin. Amin. Haleluya. Oh, karena salib. Amin. Karena Yesuslah kami hidup. Karena saya Yesus. Karena kematian Yesus kami hidup. Haleluya. Amin. Glory. Oh, satu. Di nama Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, karena salib Yesuslah kami hari ini hidup, memperoleh hidup yang baru, memperoleh pengampunan dosa melalui kuasa darah Tuhan, memperoleh hidup yang berkemenangan, memperoleh berkat-berkat rohani, semuanya karena anugerah Allah. Terpuji namamu Yesus. Berkati firman yang akan sampai ke sebentar nanti. Berkati jemaat Tuhan. Semuanya kami telah berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Dipersilakan jemaat Tuhan. Puji nama Yesus. Shalom dan selamat pagi. Haleluya. Amin. Sampai kamu semua sehat walafiat, sehat dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara kami, daripada hari demi hari kita mendengar segala nasihat kerajaan kepada kita untuk mengikuti setiap SOP, setiap peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan demi keselamatan, demi kesehatan setiap masyarakat negara Malaysia ini. Dan saya ingin terus mendorong supaya kita mengamalkan, mengikuti segala ajaran ataupun segala nasihat kerajaan untuk memastikan kita ada social distancing, perjarakan fisikal, dan juga memakai face mask, dan juga pastikan tangan kita selalu dibasuh supaya kita akan dipersiapkan untuk memiliki tubuh yang sehat, bukan saja kita tapi juga melalui kita orang lain pun diberkati. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya akan bawa pada kamu daripada surat
Yakobus pasal yang pertama pada pagi hari ini. Kita baru memulakan tahun 2020. Sepertinya nampak seperti kita baru mulakan, tetapi sekarang sudah sampai bulan Agustus hari ini. Kami tarik yang kedua kali ini. Tapi waktu kita memulakan tahun 2020, kita memulakan dengan penuh meriah, penuh dengan suatu wawasan yang jelas, ataupun dengan kerinduan yang hebat. Tahun 2020 kita ada satu impian untuk kita mau membuat sesuatu untuk Tuhan. Dan semuanya itu di bulan Mac ia terkendala, ya. Terkendala untuk seluruh dunia secara global. Ia sepertinya pause, diberhentikan karena pandemik ini yang begitu nampaknya lebih berkuasa untuk mengkontrol sistem dunia. Yes, ia berkuasa mengkontrol segala ekonomi dunia mulai runtuh, dan kita melihat sistem dunia agak panik dengan pandemik ini. Tetapi di dalam proses ini pun, pandemik ini, kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Amin. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Walaupun pandemik ini sepertinya menakutkan setiap manusia, waktu dia masih sekarang pun bukannya itu virus sudah menghilang, virus masih appear, masih lagi dalam di sekitar kita ini. Itu yang dirasakan oleh pihak Kementerian Kesehatan. Setiap hari dikatakan kita belum menang lagi, right? Jadi dalam Yesus kita sudah menang, tapi jangan ambil kesempatan ataupun kita ambil satu kalimat pakai cara alpa, satu yang takesta, kita perlu berikan sedikit perhatian. Walaupun dalam fisikal kita belum memiliki kemenangan, tapi dalam aspek rohani kita sudah memperoleh kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Daripada Injil surat Yakobus ini, kita akan memperhatikan beberapa hal apa yang boleh kita lakukan dalam hidup sebagai seorang Kristen untuk memperoleh kemenangan di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah krisis. Saudara, saya berikan sedikit contoh daripada Alkitab. Dikatakan dalam buku Daniel, bila kita baca kitab Daniel ini, saudara, mereka ini dibawa dalam perbuangan, bawa kepada Babylon. Dan waktu mereka di situ, saudara, kalau perhatikan Daniel ini, dia melalui berbagai masalah demi masalah. Tetapi dalam setiap masalah-masalah yang dilalui, saudara, dia memperoleh kemenangan demi kemenangan. Waktu dia mau hidupnya sehat, diberikan daging, dia mentepikan segala pemberian daripada istana. Dia mau fokus kepada kekudusan Allah. Dia memberikan waktu untuk makan sayuran supaya tidak tercemar dengan makanan-makanan berhala. Saudara, itu pun Tuhan memberikan dia kemenangan walaupun di tengah-tengah krisis. Dan dia waktu sedang mencari Tuhan saja itu, para pengetua yang lain pun sepertinya tidak begitu memberi satu perhatian. Mereka mau coba cari kesalahan Daniel supaya mereka bilang kepada raja tersebut, yaitu dia ini selalu berdoa menuju ke arah yang berlainan. Dan mereka mulai rasa cemburu supaya Daniel dapat diangkat. Tapi waktu Daniel dibuat dalam gua singa itu, Daniel tetap memperoleh kemenangan di tengah-tengah krisis. Dari depan kita pada hari ini, kita percaya bila kita bila kita melihat kepada Tuhan dalam segala situasi, saya percaya Tuhan akan memberikan setiap kemenangan demi kemenangan. Kita akan perhatikan daripada surat Yakobus 1 ayat 12 hingga 18. Saya akan bawa kepada kamu ayat demi ayat nanti. Saya akan terus lanjut kepada petikan ini, kepada topik yang kita mau berikan perhatian pada pagi hari ini. Kemenangan di tengah-tengah krisis adalah kami tema pada pagi hari ini. Tapi saya akan bawa kepada kamu hal-hal yang Yakobus nasihatkan kita, apa yang kita boleh buat supaya kita memperoleh kemenangan di tengah-tengah krisis kehidupan kita ini.
Nah, kalau perhatikan ayat 12 dikatakan seperti ini, ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sedang tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amen. Ini adalah nasihat Yakobus kepada kita, dikata berbahagialah. Saudara, bila kata berbahagia ini wujud, saudara, dalam kita punya pola pikiran langsung adalah bila kita lulus ujian, kita berbahagia. Bila kita naik gaji, kita berbahagia, kita happy. Kita naik pangkat, kita berbahagia, kita senang sekali. Saudara, hal-hal yang positif terjadi. Bila kita kawin, kita berbahagia. Amen. Ini semua adalah hal yang umum yang kita lalui dalam depan kita ini. Tapi di sini kata Yakobus, bila kita ada people bagai trials, pencobaan ini dikata berbahagialah. Karena apa dikata? Bila kita tahan uji, itu dikata kita akan menerima mahkota yang dijanjikan Allah kepada kita ini. Jadi yang pertama saya kata, kita harusnya jemaat Tuhan harus bertahan di tengah-tengah krisis. Yang pertama, kita perlu bertahan di tengah-tengah krisis. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang bertahan. Kita perlu bertahan. Kira-kira apapun situasi kita pada hari ini, saudara, kita harus bertahan di tengah-tengah krisis. Karena orang yang bertahan ini akhirnya akan memperoleh mahkota kehidupan. Dalam Alkitab kalau kita perhatikan, ada beberapa contoh Alkitab yang kita boleh ambil sebagai satu panduan supaya kita boleh lihat apa yang kita boleh lakukan supaya kita boleh mengatasi dan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dan bila perhatikan lagi depan si Hawa dalam Kejadian pasal yang ketiga, saudara, dia dicobai oleh setan. Yang kata firman Tuhan, dia jatuh. Dan bila kita lihat dalam Lukas 4 ataupun Matius 4, Tuhan Yesus dicobai di padang gurun dan oleh iblis, dan dia sukses. Dan kita melihat lagi depan Yusuf juga dicobai dan dia juga mengalami ini. Saudara, kalau bila kita ambil contoh 3 individu ini, mereka juga mengalami satu proses pencobaan yang begitu hebat. Tapi ada pencobaan ini, kalau tidak tahan uji, kita akan gagal. Makanya dibilang di sini, saya kata bertahan dalam tengah krisis. Bila kita perhatikan dalam kehidupan awal ataupun Tuhan Yesus maupun Yusuf ini kita perhatikan, mereka ini dicobai dengan penuh untuk menjatuhkan, tetapi antara mereka ini bertahan, antara mereka ini yang gagal, ada yang sukses, ada yang fail dalam hidupnya perlombaan rohani sebagai seorang ciptaan manusia ataupun yang Allah ciptakan mereka sebagai manusia pada waktu itu. Nah, bila kita perhatikan dengan Yakobus juga 1 ayat 2 dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini adalah kata-kata Yakobus juga dalam petikan yang sama dia bilang dalam ayat 2. Anggaplah satu kebahagiaan. Dia memakai perkataan bahagia lagi di ayat 2 ini dikata, bila kamu jatuh dalam berbagai trials, berbagai ujian, pencobaan kita alami. Kenapa dia memakai kata berbahagia dalam pasal ini? Karena apa? Saudara, dia mau kita memiliki pola yang lebih positif untuk melihat bahwa, saudara, bila kita bertahan dalam pencobaan, kita akan mulai, bila kita dicobai oleh berbagai perkara-perkara yang mungkin negatif atau mungkin positif, kita dapat melawan pekerjaan iblis. Satu, kedua, kita boleh mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Bila kita diuji, kita akan tetap bertahan karena kita mau melihat kesuksesan. Tidak ada seorang pun dalam individu pada hari ini yang mau gagal. Dalam dunia hari ini tidak ada orang yang mau gagal. Waktu kita di sekolah dulu pun, di university pun, tidak ada orang yang mau gagal. Karena kalau kita gagal, kita perlu resit, kita perlu ulang lagi, dan kita perlu ulang, dan dia akan mendelay kita punya proses untuk mencapai kita punya visi pribadi kita ini. Makanya di sini kata Yakobus pada kita, mendorong kita supaya bertahan dalam segala krisis ini. Kita mungkin hadapi masalah-masalah keluarga. Kadang-kadang masalah
keluarga ini mungkin masalah-masalah yang bukan remeh-temeh, kadang-kadang dia boleh memberi satu impact yang besar. Baru-baru saya menonton satu video yang singkat, dia beri satu gambaran antara suami dengan istri. Dan istri mulai bangkit melawan, sebetulnya melawan suami, tetapi dia bukan inginkan sangat untuk melawan suami. Dan dia punya konklusi cerita dikatakan seperti ini. Istrinya mulai membuat hal-hal bahwa laki-laki yang dikawin itu tidak menghargai si perempuan sebagai seorang individu, seorang perempuan yang perlu dihormati oleh seorang laki-laki. Karena ini si istri bilang, kamu pakai saya sebagai satu kilang produksi anak, dia bilang seperti ini. Kamu tidak perhatikan saya punya emosi, saya punya perasaan, saya punya keinginan, apa saya nak buat, apa saya punya wawasan. Kamu tidak pernah tanya saya, tapi kamu mencapai segala yang kamu inginkan. Dia bilang kepada suami itu, apa yang kamu inginkan itu kamu capai melalui saya, yaitu keturunan kamu capai melalui saya. Saya nak capai sesuatu, kamu tidak tanya saya apa pergumulan saya, kamu tidak tanya apa saya punya kerinduan. Tidak pernah. Ini kadang-kadang dilema dalam kita punya family, orang yang sudah berkeluarga, dan antara suami istri kita mungkin ada krisis-krisis yang menimbulkan kontroversi ataupun perang-perang dingin di dalam kita punya keluarga. Tapi kalau kita bertahan, kita akan sukses. Tetapi dalam proses ini pun kita perlu pelajari bahwa bukan sekadar bertahan dan terus berdoa itu adalah solusi. Kita perlu paham, bila ada keluarga ada sedikit konflik antara seperti yang tadi saya katakan contoh tadi itu, kita perlu duduk bincang antara suami dengan istri. Mungkin ada masalah komunikasi. Kita mungkin satu orang individu yang selalu cepat panik ataupun mengeluarkan perkataan-perkataan yang keras ataupun tajam. Tapi kita mendoakan untuk perubahan istri kita. Tuhan jamah istri saya. Tapi kita punya perkataan memang panas. Kalau kita keluar perkataan itu memang pedas kepada istri kita ini, kita akan marah, kita akan sembarangan bilang. Dan kita doa untuk Tuhan mengubah keluarga. Saudara, Tuhan tidak akan ubah situasi seperti ini. Karena apa? Saya tidak mengambil tindakan untuk mengubah saya punya karakter. Contoh, saya adalah individu suami yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang pedas, tajam seperti itu, anak panah. Saya punya perkataan seperti anak panah. Saya tidak mengubah saya punya karakter. Macam mana saya mendoa pada Tuhan pun, perubahan tidak akan berlaku selagi saya mengambil langkah untuk berubah. Dari depan kita hari ini, untuk bertahan dalam segala pencobaan, segala pengujian, saudara, kita perlu melihat kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kita untuk mengubah sesuatu. Tetapi waktu yang sama, kita perlu kerjasama dengan Allah supaya Tuhan menolong kita untuk mengubah sesuatu kelemahan di depan kita ini, supaya Tuhan bisa mengubah segala kelemahan menjadi kemenangan yang luar biasa. Amen. Jadi ambil langkah untuk menjauhi perkara-perkara yang akan merintangi kita untuk mencapai kemenangan, tetapi kejar akan perkara-perkara yang boleh sukses. Tadi saya kata tentang awal tentang Tuhan Yesus dengan ini. Kenapa mereka jatuh? Kalau perhatikan dalam Kejadian pasal 3 ayat 5 dia berkata, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, ayat 5, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini bisikan setan kepada si ular itu kepada Allah. Dan kata firman Tuhan, saudara, ayat 6 berkata, perbuatan melihat bahwa buah itu baik, pohon itu baik untuk disedap, dimakan, lagipun pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Satu langkah yang agak tidak bijak karena menentang firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan amaran kepada mereka ini, jangan memakan buah daripada pohon tersebut, tapi mereka melanggar
makan buah ini. Saudara, akhirnya kita melihat kenapa dia gagal, karena saudara dia melihat bahwa, dikatakan di sini bahwa dia melihat bahwa pohon itu memberikan pengertian. Karena kata yang ditampilkan oleh setan itu membuatkan dia yang otak mulai, orang kata brainwash. Kita otak dibasuh ya, brainwash. Kita dirosakkan oleh perkataan-perkataan yang sebetulnya baik, tapi oleh karena awal tidak begitu sensitif, dia gagal. Bila melihat Tuhan Yesus dalam Matius 4 maupun Lukas 4, bila Yesus dicobai oleh iblis, kamu akan perhatikan dalam setiap pencobaan 3 kali itu pun dibawakan firman Tuhan untuk menentang pekerjaan-pekerjaan iblis. Nah, dari kita punya kekuatan kita ini. Amin. Makanya firman Tuhan harusnya tinggal dalam minda kita, dalam hati kita, supaya bila kita dalam pencobaan-pencobaan, kita boleh melawan pekerjaan-pekerjaan iblis. Walaupun kita dicobai dalam berbagai arahan. Sebab berbagai aspek kita dicobai, mungkin keuangan, mungkin dalam emosi, mungkin dalam hal-hal yang lain. Kita akan bertahan untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan firman Tuhan untuk menentang pekerjaan-pekerjaan iblis. Yusuf juga dicobai di rumah Potifar, dia dicobai dan dia digodai oleh istri Potifar karena dia mungkin handsome, bukan mungkin dia handsome. Awaslah kita yang handsome ya. Kenapa kamu senyum? Karena semua tutup muka ya. Tapi can see your eyes. Eyes bukan semua, berarti kamu sedang senyum. Yusuf dicobai, tapi ini kata dalam Kejadian 39 ayat 9, ini kata Yusuf kepada istri Potifar, dia bilang, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kosnya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang lebih besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini kata Yusuf kepada istri Potifar, dia bilang, Potifar telah memberikan segala kuasa kepada saya di rumah ini, semuanya dalam punya otoritas, kecuali kamu sebagai istri Potifar, saya tidak berhak untuk mendekat. Nah, ini adalah satu individu yang memegang pada prinsip yang benar, tidak mengambil kesempatan dengan istri orang. Di rumah itu saya percaya mungkin tidak ada orang, atau mungkin ada rumahnya besar, itu tidak pasti sebesar mana rumah Potifar ini. Tapi ini si Yusuf ini punya prinsip yang benar di hadapan Tuhan. Dan dia bilang, bagaimana saya berbuat jahat dan berbuat dosa terhadap Allah. Dia ada satu kesadaran bahwa bila mendekati untuk hal-hal yang tidak bagus, dia perhatikan bahwa Tuhan sedang memperhatikan. Dan bila saya membuat dosa, saya melawan Allah. Di jemaat Tuhan, untuk bertahan dalam segala krisis kehidupan kita ini, kita perlu memperoleh kemenangan hanya melalui Kristus. Dan dengan bertahan, kita boleh memperoleh. Yang kedua, kalau baca ayat yang ke-13 sampai ke-15, saudara dikatakan begini, apabila seseorang dicobai, janganlah dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai sesiapa pun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginan sendiri, karena dia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Yang kedua, saudara, kita perlu memiliki sikap yang benar di tengah-tengah krisis. Dalam keadaan yang dilema pandemik ini pun kita perlu memiliki satu sikap yang positif bahwa Tuhan menyertai saya. Amin. Walaupun dunia global lebih shaken, digoncang oleh pandemik ini, oleh virus COVID-19 ini, tetapi saya perlu percaya bahwa Tuhan tetap mengkontrol segala-galanya. Amen. Yes, exactly. Tuhan kontrol segala-galanya. Tidak mungkin sesuatu perkara berlaku tanpa pengetahuan Tuhan. Saudara, bila kita melihat ayat yang ke-13 sampai ke-15, saudara, kita perlu memahami bila kita melihat satu krisis kehidupan kita ini, ia akan menolong kita untuk move to the next level.
untuk menolong kita untuk melangkah ke level-level yang baru. Bila saya dalam level yang pertama saya sukses, saya akan maju ke level yang kedua. Itu yang dikatakan oleh Yakobus, bila kita bertahan dalam pencobaan, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Bila kita bertahan dalam segala pencobaan, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Tetapi ini kata ayat 13 dikatakan, Allah tidak dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri pun tidak mencobai sesiapa. Tuhan tidak pernah menggoda mencobai seseorang untuk menyalahgunakan uang. Tuhan tidak mencobai seseorang untuk melakukan perkara-perkara yang immoral, yang tidak bermoral. Tuhan tidak mencobai seseorang untuk membuat hal-hal yang tidak sehat. Everything kata Alkitab, semuanya kembali kepada ayat 14, yaitu tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena dia diseret dan dipikat olehnya. Kita punya desire, kita punya keinginan yang drive, yang memandu kita untuk memiliki apa yang kita mau miliki. Bukannya, ya ini tentang hal-hal yang tidak sehat. Kita punya keinginan yang akan memandu kita ke arah seperti ini. Bila baca dalam Kolose 3:10 dikatakan seperti ini. Kolose 3 dikatakan ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui dan memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya atau menurut gambar pencipta kita ataupun gambar Allah. Dalam kehidupan kita ini kita perlu paham bahwa kita harus mengalami satu proses pembaharuan hari demi hari. Karena pembaruan inilah menolong kita untuk lebih mendekati Allah, lebih memahami visi Tuhan, memahami kehendak Allah. Kita akan mulai bergerak. Karena apa? Kalau kita tidak diperbarui, saudara, kita akan selalu diseret oleh keinginan-keinginan hati kita kepada hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Kalau kita diperbarui, otak kita ini selalu disegarkan oleh kuasa Roh Kudus supaya kita boleh mendekati Tuhan dari hari ke hari. Bila alami pencobaan, kita tahu bahwa hal yang tidak sehat, kita akan bertahan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau hal yang memberikan ujian demi ujian, kita akan bertahan dalam segala ujian. Kalau hal-hal dalam penggodaan, kita tahu salah gunakan uang, tentang kehidupan yang tidak normal, dan hal-hal yang lain. Bila baca dalam Kolose 3 ini, ayat 5-17, ia melukiskan tentang manusia baru. Orang yang sudah bertobat, orang yang sudah dijamah Tuhan, dia punya kehidupan akan diperbarui. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kata firman dalam 1 Korintus 5:17. Dan dikatakan bahwa hidup yang lama sudah berlalu. Sekarang kata di sini Paulus dikata, kita punya sistem hidup kita rohani ini diperbarui oleh kuasa Tuhan. Ada seorang perempuan, bukan perempuan, boleh katakan anak gadis lah, mungkin awal 20-an, mungkin kali itu. Tapi ketika dia terlanjur dan mengandung, dan laki-laki yang terlibat itu tidak mau bertanggung jawab, dan si gadis baru dekat 3-4 bulan mengandung, karena tidak ada orang mau bertanggung jawab, khususnya laki-laki tidak mau bertanggung jawab, dia ambil tindakan untuk pergi aborsi, untuk menggugurkan anak itu. Dan waktu dia sedang menuju ke arah hospital untuk menggugurkan, ke klinik untuk menggugurkan itu, saudara, ada seorang ibu tua yang mendekati dia. Dia menghentikan ini perempuan, dibilang kepada perempuan ini, saya tidak kenal kamu, tapi satu hal yang mendorong saya untuk bilang pada kamu adalah Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kamu. That's all. Perempuan wanita tua ini meninggalkan perempuan gadis ini. Dan gadis ini mulai di tepi jalan dia duduk dan dia menangis. Bila kalimat ini diucap oleh perempuan ini, memberikan impact yang besar dalam kehidupan dia ini. Dia mulai menangis dan dia mulai bertobat. Dia mulai terima Yesus pada waktu itu. Dan dia mempertahankan itu anak, dia terus mengandung anak itu 9 bulan dan dia melahirkan. Dan anak ini pada hari ini adalah seorang
penyanyi Kristen dunia hari ini yang begitu hebat terkenal, Israel Austin, seorang penyanyi yang terkenal di dalam dunia Kristen dan nyanyian rohani ini. Saudara, impactnya besar yaitu kepada wanita ini yang mengatakan kata-kata positif itu. Karena saya perhatikan bahwa bila saya membaca cerita ini yang benar, dan bila wanita yang datang dalam insiden ini, saudara, mengapa wanita ini boleh ucapkan kata-kata positif? Karena saya percaya dia hidupan selalu diperbarui dan digerakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk mengucapkan kata-kata yang positif kepada setiap individu yang kita ketemu. Dan pada hari itu kebetulan bertemu dengan ibu Israel Austin ini, saudara, ini dijamah oleh kuasa Tuhan, ini diubah oleh Tuhan pada hari itu. Kalau dia tidak ketemu dengan wanita tua ini, kemungkinan Israel Austin mungkin tidak lahir di muka bumi. Tapi karena campur tangan Tuhan pada hari itu, karena kerinduan seseorang wanita yang mengasihi Allah, mau mendekati Tuhan, dia mau hidupnya diperbarui, dia mulai menjamah dan memberkati wanita ini. Jadi kehidupan kita hari ini kita perlu mengizinkan Kolose 3:10 ini supaya ia memperbarui dan memperbarui. Karena apa, saudara? Berapa dekat kita dengan Tuhan pada hari ini? Atau berapa dekat kita dengan pornografi hari ini? Berapa dekat kita dengan hal-hal dosa hari ini? Saudara boleh mengukur kita punya level kita dengan Tuhan. Berapa dekat kita dengan Tuhan? Berapa dekat kita dengan hal-hal pornografi atau hal-hal dunia yang dosa ini? Kita boleh mengukur. Karena apa? Bila kita diperbaharui, kata sini kata Paulus mengatakan kita diperbaharui seperti memiliki sikap seperti pencipta kita ini. Katakan merupai Khaliknya, merupai pencipta kita ini. Tapi kalau kita memiliki satu perubahan yang dipimpin oleh Allah, saudara, itu adalah satu perubahan yang positif. Tetapi kalau saya dan kamu tidak memberikan fokus kepada perubahan rohani, kita akan gagal. Kemenangan bukan di pihak saudara. Jadi yang kedua, saudara, kita perlu memiliki sikap yang benar dalam waktu-waktu krisis ini. Yang terakhir, saudara, kalau baca ayat 17 dikatakan seperti ini: setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, yang ketiga adalah berharap pada Tuhan di tengah-tengah krisis. Segala pemberian anugerah yang terbaik daripada Allah diberi kepada kita setiap pada waktunya. Di depan Yusuf juga ada waktu-waktu yang the hidden years, zaman waktu tahun-tahun yang kegelapan bagi Yusuf, tahun-tahun yang tersembunyi bagi Yusuf, tahun-tahun yang dia dianiaya oleh abang-abangnya. Itu adalah waktu bagi dia adalah zaman-zaman kegelapan bagi Yusuf. Waktu dia dibuang, dijual oleh abang-abangnya, itu zaman kegelapan. Di dalam penjara, zaman kegelapan. Saudara, itu oleh hidden years. Dia tidak melihat, dia belum melihat bahwa visi Tuhan, mimpi yang diterima daripada Allah itu akan menjadi satu realisasi waktu itu. Oleh hidden years, tahun-tahun yang tertutup bagi si Yusuf ini, karena dia persisten, dia bertekun, dia never give up, dia tetap percaya pada Allah Israel waktu itu. Tuhan tepat pada waktunya mengubah segala. The whole ini movie ya, jadi movie yang bagus. Ini ceritanya begitu indah. Bila kita baca seluruh ini kejadian ini sampai pasal 50 kejadian, penutup kejadian itu, kita melihat bagaimana Yusuf mengampuni abang-abangnya, bagaimana Tuhan mengubah hidupan Yusuf. Jadi kita boleh memiliki satu harapan kepada Tuhan untuk memperoleh kemenangan dalam waktu-waktu krisis ini. 1 Samuel dikatakan seperti ini, 1 Samuel 7 ayat 12. Dibilang, kemudian Samuel mengambil sebuah batu
dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini adalah waktu di mana waktu zaman bangsa Israel mereka membuat dosa, mereka menyembah berhala, Allah yang lain, lalu mereka sudah kehilangan. Tetapi waktu situasi ini mereka mau diserang oleh musuh-musuh yang terdekat. Dan waktu itu mereka mencari pertolongan Samuel. Ini kata ayat 3 berkata, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Allah dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang-orang Filistin. Bila bangsa Israel mendengar kata ini daripada Samuel, mereka mulai bertobat. Mereka meninggalkan segala penyembahan berhala. Mereka mulai fokus kepada Tuhan yang mereka sembah. Mereka mulai mengubah, mereka punya harapan kepada Tuhan. Dan waktu itulah mulai ini kata Ebenezer mulai wujud. Ayat 20 mengatakan bahwa ini Samuel mengambil batu, meletakkan sebagai lambang pertolongan Tuhan. Tepat pada waktunya Allah menolong bangsa Israel. Bila mereka bertobat, bila mereka mencari Allah, Tuhan menjadi Tuhan Ebenezer bagi mereka untuk menolong mereka tepat pada waktunya. Krisis memang ada sejak antara kita ini. Semua kita ada krisis kehidupan. Tetapi pertolongan Tuhan, bila kita kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah krisis pun, bila kita berharap di tengah-tengah krisis, Tuhan akan menolong. Seperti di dalam bangsa Israel ini, Tuhan Ebenezer muncul di tengah-tengah ini. Karena Tuhan adalah pertolongan kita. Tuhanlah yang memberi kita kekuatan. Dan di sini bukannya fokus kepada batu pertolongan, batu yang diletakkan sebagai lambang, tapi lambangnya adalah lambang Tuhan sentiasa menolong umat-umatnya. Amin. Tuhan sentiasa menolong bila kita berharap kepada Tuhan. Allah sentiasa menolong setiap umat-umatnya yang percaya kepada Allah. Dia akan ditolong oleh Tuhan. Jadi setiap antara kita ini kemenangan harus kita miliki. Tapi bagaimana kita bisa memiliki kemenangan? Kembali kepada Yakobus dikata seperti ini, bahwa kita perlu bertahan atas segala krisis kehidupan kita. Kita bertahan walaupun yang menyakitkan. Memang bertahan. Yusuf bertahan. Tahun-tahun kegelapan bagi dia ini. Dia bertahan. Dia tidak giwab. Ramai antara umat Kristen pada hari ini, dia giwab di tengah-tengah proses kehidupan kita ini. Makanya dia gagal untuk mencapai kemenangan daripada Tuhan. Karena dia tidak tahan dengan keluarga, tak tahan dengan situasi pekerjaan. Dia giwab. Bila kita bertahan, Tuhan akan menolong. Yang kedua, saya tadi katakan bahwa memiliki sikap yang benar. Nah, situasi ini jangan menuding cari. Jangan bilang karena dialah, karena itulah, karena itu. Saudara, perhatikan cara gambaran besar. Mengapa masalah muncul dalam dunia hari ini? Mengapa saya dilanda masalah ini? Perhatikan cara gambaran besar. Mungkin ada ajaran di sebalik masalah ini, atau mungkin saya telah buat kesilapan. Itu gambaran besar. Kita perlu memiliki sikap yang benar. Yang terakhir saya tadi katakan bahwa berharap kepada Tuhan. Amen. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Allah, Tuhan yang melepaskan, Tuhan Ebenezer. Allah yang sentiasa menolong setiap umatnya. Tuhan yang begitu setia. Allah yang menolong kita dalam segala krisis demi krisis. Orang yang bertahan, orang yang memiliki sikap yang benar, orang yang berharap kepada Allah dalam di tengah-tengah krisis kehidupan dia akan sukses. Dia akan memperoleh kemenangan di tengah-tengah segala masalah kehidupan dia. Haleluya. Puji nama-Mu Yesus. Puji nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, glory God, Jesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Puji nama-Mu Yesus. Puji nama-Mu Yesus. Glory God.
Terima kasih Yesus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. That's right, Jesus name. Kaulah segalanya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Benar Bapa, Engkaulah harapan kami untuk selamanya. Oh glory. Terpujilah nama-Mu Raja. Haleluya. Jiwaku kami berserah. Terima kasih. Haleluya. Amin. Segalanya, Kaulah segalanya. Haleluya. Karena salib-Mu, puji nama Yesus. Terpujilah nama Raja. Terpujilah nama Yesus.
Terima kasih. Layaklah kami. Apa kami sembah Kau. Kami sembah Engkau luar biasa. Allah yang ajaib. Aku yang berkata. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih. Kau datang. Tolong kami. Kau datang sebagai rumah para hamba. Ambil tempat kami. Kau alihkan yang telah mati, yang telah bangun hari ketiga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan, kami sembah Kau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman. Kemenangan di tengah-tengah krisis hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap bertahan dalam setiap situasi. Kuatkan kami untuk memiliki sikap yang benar. Dan juga Tuhan, bila kami senantiasa hanya berharap kepada Yesus. Karena Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Apa serahkan setiap jemaat Tuhan yang depan. Berkati hidupan kami, berkati setiap pekerjaan, berkati pendidikan anak-anak, berkati setiap keluarga demi keluarga, setiap individu. Tuhan urapi supaya setiap pekerjaan, kuliah, hidupan rohani, kesehatan, ekonomi, Tuhan semuanya Kau berkati. Karena Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang sentiasa membekalkan keperluan umat Tuhan. Engkaulah Jehovah Shalom, memberikan damai kepada setiap umat-umat Allah. Engkaulah Allah El Shaddai, Allah yang maha berkuasa. Bapa, masyarakat setiap jemaat Tuhan di pagi hari ini, berkati di sepanjang minggu ini Tuhan, di mana juga mereka bekerja, kemana mereka pergi untuk membuat aktivitas seharian Tuhan. Berkati supaya Tuhan Engkau mengutus para malaikat Engkau untuk melindungi mereka ya Bapa, siang dan malam, biar para malaikat Allah berkhemah mengelilingi mereka Tuhan. Hamba berdoa agar Tuhan secara kesehatan berkati setiap jemaat Tuhan. Bila kami juga mengambil langkah untuk menjaga diri sendiri maupun orang yang lain dengan mengikuti segala SOP kerajaan kepada kami. Ajar kami untuk mentaati, mentunduk kepada pemerintah negara kami. Berkati negara Malaysia, berkati segala kepimpinan di negara ini, berkati setiap keluarga di negara ini, berkati setiap masyarakat negara ini, di mana juga mereka berada di Semenanjung, Sabah maupun Sarawak. Setiap tanah air kami dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Berkat Allah akan sentiasa menjamah setiap individu. Terpuji nama Tuhan. Kami serahkan segala pujian, kami serahkan segala hormat hanya bagi nama Yesus. Berkati semua yang kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dipersilakan dulu. Shalom. Yang senang berjumpa kalian semua di rumah Tuhan dan juga bagi mereka yang sedang mendengar secara online. Okey, ada satu sukacita ya bila kita dapat beribadah bersama ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada pagi ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Sila ambil perhatian. Yang pertama adalah pemberian misi. Kita telah mendengar ya kesaksian daripada para missionaries pada minggu lepas. Ya, bagaimana doa dan pemberian anda telah memberkati pelayanan mereka. Oleh itu saya ingin menggalakkan setiap kita yang di sini maupun yang sedang mendengar mengambil satu langkah iman, ya, mengambil satu langkah iman dalam menabur bagi misi Tuhan. Kamu boleh mengisi kad yang ada di ruangan belakang sana di meja pintu masuk ataupun melalui e-form. Dan link untuk e-form boleh didapati daripada setiap ketua dan penolong pesan. Yang kedua, mezbah doa. Okey, mezbah doa akan diadakan secara online
ya, masih secara online setiap hari Rabu pukul 8.30 malam. Kami galakkan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, datang bersama, ikuti bersama untuk mezbah doa ini, dan mari kita menyaksikan kuasa Tuhan, ya, kuasa Tuhan yang begitu besar, yang sempurna lewat setiap doa yang kita naikkan. Oleh itu saya menggalakkan setiap jemaat Tuhan mengikuti bersama mezbah doa ini, dan link juga boleh didapati daripada setiap ketua kelompok sel anda. Dan yang ketiga, kelompok sel yang diadakan secara online, ikut serta, ya, ikut serta. Mari kita setiap kita terus berakar dan bertumbuh bersama dalam pengenalan kita akan Kristus. Oleh itu, untuk keterangan yang lebih lanjut, untuk link dan sebagainya, anda boleh hubungi setiap ketua kelompok sel anda. Yang keempat, pelayanan kanak-kanak. Okey, kanak-kanak, jangan ketinggalan. Saya dengar banyak aktiviti yang menarik menanti anda. Ya, oleh itu jangan ketinggalan, dan saya menggalakkan setiap ibu bapa untuk pastikan anak anda mengikuti setiap pelayanan kanak-kanak ini, dan dorong mereka supaya saya rasa ini adalah generasi muda yang harus kita membangun dalam usia ini supaya mereka terus berakar, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. So, pelayanan kanak-kanak ini akan diadakan setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jam 8 malam. Okey, yang terakhir, persembahan wang. Persembahan wang anda boleh memberi secara 4 cara sekarang. Satu, secara online, terus ke akaun gereja Assembly of God. Dan kedua adalah melalui e-wallet, download aplikasi e-wallet. Saya rasa setiap minggu sudah diajar, ya, bagaimana anda boleh download aplikasi e-wallet dan gunakan QR code untuk menghantar jumlah atau pemberian kita. Ketiga adalah kotak persembahan disediakan untuk memberi bagi secara langsung, ya. Kotak persembahan disediakan di pintu masuk. Anda boleh masukkan pemberian anda, pemberian kasih, misi dan juga persebelahan anda sebelum kamu keluar. Dan bagi mereka yang tidak dapat ikuti gereja dan tidak dapat memberi secara online ataupun QR code, anda boleh menyimpan dalam sampul surat, kumpulkan dalam sampul surat, dan setelah gereja bermula di sini, ya, anda boleh bawa semua sampul surat anda dan masukkan ke dalam kotak persembahan. Itu saja pengumuman untuk pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di syurga, kami bersyukur buat pagi ini, ya Tuhan. Bapa, kami ada di sini kerana kasih dan anugerah Engkau, ya Tuhan. Dan pada pagi ini kami mau menyerahkan, ya Tuhan, setiap kami yang telah mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu hidup dan telah berbicara kepada setiap kami yang telah mendengar. Bapa, kami berdoa pada saat ini, biarlah kami meresponi akan firman Engkau, ya Tuhan. Dan biarlah kami terus diperkuatkan, diperbarui, ya Tuhan, di dalam Engkau, sehingga kami memiliki satu kehidupan yang berkemenangan di dalam Engkau, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, perlindungan Engkau akan terus menyertai kami, ya Tuhan. Dan damai sejahtera Engkau yang melampaui setiap akal fikiran, ya Tuhan, akan terus menyertai setiap kami di sini, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Semua ini kami minta dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen.